Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Komputasi dan Sistem Informasi Agribisnis. Materi pada minggu ini yaitu mengenai share, grow, dan korelasi. Yang pertama kita akan membahas grow. Pengertian grow menurut beberapa ahli yaitu ada 3. Yang pertama menurut Fahmi, tahun 2013, grow adalah rasio pertumbuhan yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Kemudian yang kedua, menurut Kasmir, tahun 2012, perhitungan grow adalah rasio pertumbuhan yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Yang ketiga yaitu menurut Sofian tahun 2013, rasio grow merupakan rasio pertumbuhan yang menggambarkan persentase pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun. Rasio ini terdiri atas kenaikan penjualan, kenaikan laba bersih, dan kenaikan dividen per share. Kemudian, jenis-jenis dan pengukuran grow. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Kemudian, jenis yang kedua yaitu pertumbuhan laba bersih. Pertumbuhan laba bersih ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan bersih dibandingkan dengan total keuntungan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu ada pertumbuhan pendapatan per saham. Nah, pertumbuhan pendapatan per saham ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh pendapatan atau laba per lembar saham dibandingkan dengan total laba per saham secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan dividen per saham. Pertumbuhan dividen per saham ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh dividen saham dibandingkan dengan total dividen per saham secara keseluruhan. Yang pertama kita akan menuju ke tutorial untuk grow. Di sini ada data angka pertumbuhan keuntungan produsen. Nah, di sini ada data tahun dan produk terjual. Nantinya, grow ini berfungsi untuk menghitung tingkat pertumbuhan dari tahun 2004 sampai 2008 yang dialami oleh perusahaan tersebut. Untuk tutorialnya, kita mulai letakkan kursor pada sel C3, kemudian klikkan sama dengan, dan untuk ini itu hasilnya 0 karena pada tahun pertama tidak ada pembandingannya pada tahun sebelumnya karena ini perusahaan baru merintis untuk menjual produknya sendiri. Untuk tahun yang kedua yaitu tahun 2005, teman-teman klikkan sama dengan, kemudian buka kurung, klik B4 garis miring atau artinya itu bagi, klik B3, kemudian tutup kurung dikurangi dengan 1, kemudian enter. Didapat hasil yang seperti ini, teman-teman tinggal drag ke bawah dan didapat hasil yang seperti ini. Kemudian jika angka terlalu banyak di belakang koma, teman-teman bisa menguranginya dengan menggunakan tombol yang ada di sini. Sampai 3 angka di belakang koma. Kemudian untuk tingkat grow persentasenya bisa dilakukan dengan cara di sini tetap sama dengan 0. Kemudian yang tahun 2005 sama dengan, kemudian klik C4, enter, kemudian di drag. Jika persennya belum muncul atau angkanya masih sama seperti sel yang di C4, teman-teman bisa mengganti untuk menjadi persentasenya ada pada group number yaitu percentage. Diklik saja, kemudian didapat hasil yang seperti ini. Kemudian untuk rata-ratanya, teman-teman bisa menggunakan dengan cara average. Klik sama dengan, kemudian average, buka kurung,
klik dari tahun pertama sampai tahun terakhir, tutup kurung, kemudian enter. Jadi semua perhitungan yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan pada umumnya, tetapi pada tahun 2008 itu mengalami penurunan cukup drastis, yaitu 27%. Kemudian untuk rata-rata pertumbuhannya didapat hasil 38%. Nah, ini dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut cukup sukses untuk menjual produknya karena tingkat persentase pertumbuhannya itu cukup tinggi, yaitu 38%. Materi selanjutnya yaitu mengenai tutorial share. Nah, dari pengertian share sendiri yaitu kontribusi yang didapat oleh suatu lembaga dari apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini kita menggunakan kontribusi yang didapat oleh tiap provinsi dari data sewa lahan tahun 2018 dan 2019. Untuk caranya, sebelum kita mencari share, maka kita akan mencari total keseluruhan dari tahun 2018 dan 2019 dulu. Caranya, letakkan kursor pada B37, kemudian sama dengan sum, buka kurung, kemudian drag dari Aceh sampai Papua. Tutup kurung, kemudian enter. Untuk tahun 2019-nya, bisa di-drag saja dari tahun 2018, sehingga didapat hasil perolehan jumlah tahun 2018 sebanyak 10.689, kemudian 2019 didapat 13.220. Untuk tutorial share-nya, silakan letakkan kursor pada D3, kemudian sama dengan, kemudian data pertama pada tahun 2018 dan Aceh, kemudian garis miring, buka kurung. Nah, total keseluruhan itu berada pada sel B37. Maka kita akan menuliskan B tanda dolar, kemudian 37, kemudian garis miring 100, tutup kurung, dan enter. Didapatlah hasil share dari tahun 2018 untuk Provinsi Aceh adalah 2,778557. Nah, agar komanya tidak terlalu banyak angka di belakang, kita bisa menguranginya dengan cara pada menu number, kemudian dikurangi angka di belakang komanya sampai 3 saja. Kemudian silakan di-drag sampai bawah. Kemudian di-drag lagi ke samping. Sudah. Jadi, untuk interpretasi pada analisis share yaitu kontribusi yang diberikan oleh sewa lahan pada tahun 2018 terbesar diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan nilai 8,822154. Kemudian untuk tahun 2019, kontribusi yang paling besar diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah juga dengan nilai 9,6823. Sedangkan untuk kontribusi yang paling kecil yaitu diberikan oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai 0 baik pada tahun 2018 maupun juga tahun 2019. Selanjutnya ada korelasi. Pengertian korelasi merupakan suatu hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antar variabel ini bisa dinyatakan dengan dua bentuk, yaitu secara korelasional dan juga secara kausal. Nah, secara korelasional ini jika hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Artinya, sifat hubungan variabel satu dengan yang lainnya tidak jelas mana variabel sebab dan mana variabel akibat. Dan sebaliknya, jika hubungan antar variabel tersebut menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasi tersebut dinamakan dengan kausal, yang artinya jika variabel yang satu merupakan sebab, maka variabel lainnya itu disebut dengan akibat. Hubungan sebab dan akibat mengakibatkan terbentuknya istilah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan data penyebab atau yang mempengaruhi, dan variabel terikat merupakan data akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel tak bebas atau terikat.
Istilah bebas juga disebut dengan independen yang biasanya dilambangkan dengan X atau X1, X2, X3 atau selanjutnya. Sedangkan istilah tak bebas atau terikat disebut dengan dependen yang biasanya dilambangkan dengan Y. Untuk korelasi, itu ada dua data yang kita pelajari, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Untuk rumusnya, teman-teman bisa ngelihat di PPT dosen atau materi yang sudah dijelaskan dengan dosen di kelas. Sedangkan untuk tutorialnya, kita akan menggunakan Excel. Untuk kriteria analisis korelasi ada 3, yaitu untuk dan selanjutnya, yaitu untuk data korelasi sudah disebutkan korelasi ini untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di sini kita sudah menemukan data variabel X ada 10 data, kemudian variabel Y juga 10 data. Untuk cara mencari korelasi, silakan teman-teman letakkan kursor pada B12, kemudian klik sama dengan, ketik korel dengan R2 dan L1, kemudian buka kurung, variabel yang X, titik koma, variabel yang Y, kemudian tutup kurung, enter. Didapatkan hasil bahwa tingkat korelasi antara variabel X dan variabel Y yaitu 0,153. Kemudian, berdasarkan kriteria arah hubungan dan sifat hubungan korelasi yang sudah dijelaskan, maka hasil dari perhitungan yang sudah dilakukan didapat bahwa arah hubungan korelasi tersebut adalah positif, yang artinya jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik, dan sifat hubungannya sangat lemah yaitu 0,15. Sekian untuk materi praktikum pada minggu ini. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.